Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakung tumati. Saudaraku, sahabatku semuanya, para pecinta channel Kanjeng Guru dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran saklawas-selawas. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Saudaraku semuanya, pada video kali ini seperti biasa di channel ini kan channel yang untuk berbagi keilmuan, berbagi atau ijazahan seperti itu ya. Nah, maka pada video kali ini saya akan mengijazahkan amalan yang khususon untuk kerezekian. Kenapa saya ijazahkan untuk yang kerezekian? Jadi setiap manusia tentu saja tidak lepas dari yang namanya rezeki, atau lebih sempit lagi atau lebih dipersempit lagi itu ya harta atau uang gitulah ya. Tidak lepas dari yang namanya uang manusia, karena kadang ketika kita mau belajar saja, baca buku, baca kitab, itu kita harus membeli kitab, berarti harus punya uang. Ketika kita mau haji, ya, itu juga harus punya uang. Ketika kita mau membantu orang miskin, membantu orang yang jompo yang sudah tidak mampu, maka kita harus punya uang. Nah, maka kita meminta kepada Allah agar rezekinya dilancarkan dengan cara berwirid, dengan cara mengistiqomahkan atau mengulang-ulang doa, atau mendawamkan amalan. Nah, maka itu menjadi sebuah pusaka ataupun senjata yang memang kita manusia harus memiliki senjatanya, ya tentu saja ya senjata doa itu. Namun tidak lepas juga dari yang namanya usaha dohir. Usaha dohir itu ya bekerja, saudaraku. Tapi jangan dikira kalau tanpa berdoa asal bekerja kemudian dapat uang, jangan dikira ya. Karena saya sendiri itu sudah pernah memiliki pengalaman bekerja di Bandar Buat. Bandar Buat itu kan daerah Sumatera Barat ya. Di Bandar Buat ya, di sana saya ikut bos. Ternyata 1 tahun penuh saya tidak mendapatkan bayaran, hanya mendapatkan pinjaman seperti itu. Namun justru dengan pinjaman itu yang ketika nanti dihitung malah ternyata saya sudah tidak punya uang itu loh. Nah, kemudian di ujung tahun tidak dapat pinjaman dan tidak dapat uang, malah uangnya dibawa kabur oleh bosnya. Artinya bosnya itu yang seharusnya membayari anak buahnya malah pergi entah kemana itu loh. Nah, ini kan kita bekerja tapi tidak dapat uang. Nah, maka bagaimana caranya? Ya kita jangan lupa meminta kepada Allah dengan cara berwirid, mendawamkan suatu amalan, maka menjadi sebuah pusaka yang sangat luar biasa ya. Sehingga Allah insya Allah akan selalu memandang orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli wirid dengan pandangan penuh rahmat, sehingga insya Allah kita semuanya ya tentu mendapatkan rahmat Allah dan rezekinya dilancarkan. Banyak cara, banyak amalan, termasuk amalan ini yang akan saya sampaikan insya Allah untuk kelancaran rezeki
Namun ada juga yang basmalah juga bisa untuk meminta rezeki kepada Allah, seperti itu saudaraku. Nah, maka langsung saja saudaraku, untuk amalan ini lafadznya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Saya ulangi lagi, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya, kiranya sudah hafal ya. Ya, caranya ketika saya menyampaikan itu didengarkan, kemudian ditulis di kertas. Nah, baru nanti dihafalkan, gitu caranya saudaraku. Ya, karena saya tidak mengedit video ini, jadi saya tidak membuat tag di video. Ya, jadi silahkan kalau memang kalian itu merasa butuh dengan apa yang saya sampaikan, ya kalian harus berusaha dong, jangan enak-enak pokoknya mintanya ada tagnya gitu ya. Itu namanya orang yang tidak mau susah ya. Jadi silakan diamalkan itu, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz, seperti itu ya. Itu dibaca 9 kali ya, setiap habis sholat fardu 5 waktu. Kalau tidak ada waktu setiap habis sholat fardu 5 waktu, ya cukup ambil waktu-waktu yang mustajabah. Contohnya waktu yang mustajabah itu kan waktu yang sudah tidak jungkung dengan keduniaannya. Misalnya kalau zuhur itu kan masih berpikiran nanti setelah sholat mau ke sawah lagi atau mau kerja lagi. Nah, jadi yang paling mustajabah itu ya waktu-waktu seperti subuh, kemudian maghrib, itu mustajabah. Nah, insya Allah saudaraku. Jadi silahkan. Kalau yang paling bagus tentu subuh. Ya. Sholat subuh, amalkan ini. Kemudian untuk menambah power, untuk menambah ruhnya, agar lebih betul-betul kita diperhatikan oleh Allah, malam, tengah malam, baca sebanyak-banyaknya ya. Kalau perlu batasan 313 kali. Kalau tidak perlu batasan, sebanyak-banyaknya, baca sebanyak-banyaknya itu. Kemudian pada waktu punya hajat itu juga dibaca sebanyak-banyaknya ya, sambil sampaikan hajatnya apa dan yakini bahwa Allah akan mengabulkan, dan besok pagi sudah mulai ada perubahan seperti itu. Ya, misalnya tentang rezeki, ya misalnya kalian dagang, besok hari mulai sudah laris, seperti itu ya. Nah, ini saya hanya berbagi. Jika cocok silahkan diamalkan, jika tidak cocok tidak apa-apa saudaraku. Ini saya hanya berbagi saja, barangkali bermanfaat ya, karena kan misalnya saya punya amalan banyak, kalau tidak disampaikan ke orang lain buat apa kan gitu ya. Sementara dari diri sendiri itu kan sudah mengamalkan ya kan, sudah bertahun-tahun. Nah, maka diturunkan juga ke orang lain. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.